Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, kali ini aku akan mereview film dari Jepang nih. Judulnya As the God Will, yang menceritakan tentang sekumpulan anak SMA yang terkurung dalam sebuah ruangan yang berbentuk kubus. Untuk keluar dari sana, mereka harus berhasil ngelewatin game mengerikan yang dibuat oleh boneka-boneka ini. Udah penasaran kan dengan kisahnya? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Jadi suatu hari, ada sekumpulan anak SMA yang ngerasa bosan nih dengan kehidupan mereka yang gitu-gitu aja. Salah satunya cowok ini, namanya Sun. Ia ngerasa hidupnya cukup membosankan. Ia juga gak tahu apa tujuan hidupnya. Sampai suatu hari, di sekolahnya sedang dilanda teror misterius. Dan terlihat nih sebuah boneka merah yang disebut sebagai Daruma. Ngerinya, Daruma ini akan ngeledakin kepala orang yang bergerak guys. Sehingga mau tak mau mereka harus nurut agar tidak meninggoy. Semua orang di sana merasa takut dan panik dengan kehadiran boneka misterius ini. Melihat kondisi itu, ketua kelas di sana berusaha nenangin mereka agar mereka semua selamat. Ia kini juga sadar kalau di belakang Daruma ada sebuah tombol yang mungkin saja bisa menghentikan permainan mengerikan ini. Namun siswa ini gak sabaran guys. Saat Daruma berbalik, ia dengan cepat bergerak ke depan untuk menekan tombol itu. Sialnya, belum sempat ia menekan tombol itu, Daruma pun berbalik, yang seketika membuat kepala siswa itu pun meledak, dan akhirnya ia pun tewas. Siswi lain yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak, yang membuat mereka memiliki nasib yang sama seperti siswa sebelumnya. Keadaan kini semakin kacau, ditambah lagi ternyata di belakang boneka Daruma ada waktu yang berjalan mundur. Sehingga mereka harus menekan tombol itu sebelum waktunya habis, kalau enggak mereka semua bakal tewas. Lalu tiba-tiba siswa-siswa ini nekat untuk menekan tombol itu, yang membuat mereka pun akhirnya tewas. Dan menyisakan Sun dan juga ketua kelas. Ketua kelas kemudian menyusun rencana, ia akan membungkuk sementara Sun akan naik ke punggungnya dan menekan tombol itu. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun lalu berlari melompat melalui punggungnya dan kemudian menekan tombol itu. Permainan itu pun akhirnya berakhir. Mereka mulai merasa lega, namun beberapa saat kemudian, si ketua kelas pun ternyata meledak juga. Dan yang selamat hanya Sun, karena ia yang telah berhasil menekan tombolnya. Sun terkejut melihat itu, dan menganggap kalau permainan ini harus dihadapi dengan hati-hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba pintu kelas terbuka. Dan terlihat nih, ada seorang siswi yang selamat juga, namanya Chika. Ia adalah teman masa kecilnya Sun. Mereka berdua pun kemudian berusaha mencari bantuan. Sialnya, saat menghubungi polisi, di sana tidak ada sinyal. Mereka terus berusaha kabur dari sekolah itu. Namun semua pintu di sana gak bisa dibuka. Bahkan kaca ini juga gak pecah. Mereka terus berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang bisa dibuka. Ruangan itu adalah ruang olahraga. Setelah membuka pintunya, di sana mereka bertemu dengan murid kelas lain yang selamat juga dari boneka Daruma. Anehnya, saat mereka sudah masuk, pintunya tiba-tiba tertutup dan gak bisa dibuka. Dan terlihat murid-murid di sana memakai kostum tikus yang sudah ada di sana. Mereka juga menyuruh Sun dan juga Chika untuk memakai kostum itu. Namun Sun merasa janggal dengan kostumnya. Dan tiba-tiba dari bawah muncul boneka kucing raksasa dan perlahan melahap semua orang yang memakai kostum tikus di dekatnya. Mereka semua panik dan berlari menyelamatkan diri. Satu persatu murid di sana pun dimakan oleh kucing ini. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Sun dan Chika menemukan sebuah bola. Dan di leher si kucing juga ada ringnya. Mereka kemudian menyimpulkan untuk mengakhiri permainan ini, mereka harus memasukkan bola itu ke ring yang ada di leher si kucing.
Seperti sebelumnya, permainan ini juga memiliki batas waktu, guys. Lalu, siswa lain kemudian menyadari hal itu, dan kebetulan ia jago banget dalam olahraga basket. Ia dengan percaya diri mengambil bola itu dan melemparnya ke ring yang ada di leher si kucing. Saat bola itu sudah hampir masuk, si kucing dengan gercep nangkap bola itu. Usahanya sia-sia saja, dan kemudian si kucing melemparnya, dan akhirnya ia pun tewas. Keadaan semakin kacau, kucing itu semakin ganas memangsa semua murid yang ada di sana. Anehnya, kucing itu tak pernah menyerang Sun. Ia kemudian menyadari kalau kucing itu hanya memangsa orang yang memakai kostum tikus saja. Ia kemudian menyuruh mereka untuk melepas kostum itu. Mereka semua kemudian melepas kostumnya. Karena semua orang di sana tak ada yang memakai kostum itu, si kucing tetap aja menyerang mereka. Dan tiba-tiba Sun muncul dengan kostum tikus itu. Ia mau ngalihin perhatiannya si kucing. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan tak lama setelahnya, Sun mendengar suara si kucing yang minta untuk dielus. Dengan cepat, ia menaiki punggung si kucing dan mengelusnya. Murid lain juga menyusul mengelus punggung si kucing. Tak lama setelahnya, si kucing pun akhirnya tidur. Sun hendak memasukkan bola itu ke ring yang ada di leher si kucing. Namun murid lain gak setuju. Mereka takut kalau di permainan ini sama seperti permainan sebelumnya. Hanya yang menyelesaikan permainan saja yang bakal selamat. Karena ribut, si kucing pun terbangun. Dan kali ini lebih parah lagi, guys. Si kucing mengeluarkan cakarnya. Sun tiba-tiba memiliki ide. Ia bersama Chika muncul dengan membawa 2 bola yang dibungkus pakai kostum tikus kayak gini. Awalnya si kucing bingung mengapa ada 2 bola di sana. Ia kemudian ngeliat kulit bola basket yang dipegang Sun. Ia kemudian menertawakan mereka yang menurutnya cukup bodoh. Ternyata itu adalah bolanya yang asli, yang sengaja ia tutupi menggunakan kulit bola basket untuk mengelabui si kucing. Karena sekarang bolanya sudah hampir masuk. Namun sayang, bolanya meleset, guys. Tiba-tiba muncul seorang siswa lain yang menangkap dan memasukkan bola itu. Ia bernama Amaya. Akhirnya permainan kedua pun selesai. Mereka semua akhirnya selamat. Lalu Amaya tiba-tiba membunuh siswa-siswa di sana. Ia ingin dalam permainan ini hanya dirinya yang selamat. Sun menyadari kalau Amaya cukup berbahaya bagi mereka. Dan di saat itu, tiba-tiba keluar asap dari mulut si kucing yang membuat mereka tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, kejadian ini tengah heboh di kalangan masyarakat. Karena seluruh aparat keamanan tak bisa masuk ke sana. Seluruh saluran televisi menayangkan tentang kejadian ini. Ternyata dari luar terlihat sebuah benda berbentuk kubus yang melayang di atas udara. Dan seluruh anak SMA berada dalam kubus tersebut. Hal itu membuat keadaan semakin aneh dan misterius. Kemudian Sun pun terbangun di sebuah ruangan yang serba putih. Di sana ia mendapati siswi cantik ini yang ternyata adalah teman SMP-nya dulu. Serta 2 orang lainnya yang berasal dari SMA yang berbeda. Ia lalu menyadari kalau Chika tidak ada di sana. Ia kemudian bangun untuk mencari Chika. Namun saat hendak keluar, pintunya malah gak bisa dibuka. Tak lama setelahnya, muncul 4 boneka terbang dan masuk ke sana. Mereka memilih salah satu di antara mereka untuk bermain. Saat permainan dimulai, keempat boneka itu berputar-putar. Dan setelah berhenti, siswa ini harus bisa menebak siapa yang ada di belakangnya. Sayangnya, ia salah tebak. Dan tanpa basa-basi, boneka ini memancarkan lasernya dan menembak kepala siswa itu. Siswa itu kayak hilang kesadaran dan mengikuti gerakan si boneka. Ia membenturkan kepalanya berkali-kali hingga ia pun akhirnya tewas. Selanjutnya, giliran si cewek ini. Ia ingin menolak, namun gak bisa.
Dan dengan terpaksa, ia mengikuti kemauan boneka itu. Sama seperti siswa sebelumnya, ia harus menebak siapa yang ada di belakangnya. Namun lagi dan lagi, ia salah tebak. Dan sekarang, kedua kaki siswa ini pun ditarik berlawanan arah, yang membuatnya tewas juga. Lanjut, kini giliran siswi cantik ini. Sun yang gak rela, kemudian menawarkan diri untuk main terlebih dahulu. Boneka di sana menyetujuinya. Permainan pun dimulai, dan seperti biasa, Sun harus bisa menebak siapa yang ada di belakangnya. Beruntungnya, ia berhasil menebak dengan benar, hingga menyisakan mereka berdua yang selamat dalam permainan ketiga ini. Setelah menyelesaikan permainan itu, muncul sebuah kunci untuk lanjut ke permainan selanjutnya. Baru saja keluar, mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Ternyata suara itu berasal dari siswa ini yang sedang dikejar oleh boneka kesepian. Sun kemudian menyelamatkannya dan menggandeng tangan siswa itu. Setelahnya, teriakan muncul lagi, dan kali ini teriakan itu berasal dari Chika. Saat ia sudah terpojok oleh boneka kesepian itu, Sun dengan gercep melompat dan menggenggam tangan Chika. Akhirnya, boneka kesepian itu pun pergi. Tak lama kemudian, tiba-tiba di sana bergetar, dan muncul sebuah boneka dari tembok. Di sana, mereka harus memasukkan 7 kunci ke dalam boneka itu. Lalu muncul beberapa siswa lainnya. Di sana mereka hanya memegang 4 kunci saja. Mereka bingung harus mendapatkan 3 kunci lainnya dari mana. Lalu Amaya muncul bersama satu siswa lain yang terlihat sekarat. Ia memegang 3 kunci. Karena saat ini yang dibutuhkan hanya 7 orang saja, Amaya dengan teganya membunuh siswa yang bersamanya. Sementara di luar sana, aksi mereka dipertontonkan, sehingga mereka bisa ngelihat apa saja yang mereka lakukan di dalam sana. Setelah memasukkan ke-7 kunci itu, mereka pun dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan salju. Di sana muncul boneka beruang putih di hadapan mereka. Ia kemudian berkata kalau ia paling benci dengan kebohongan. Dan mengajak mereka untuk melewati permainan selanjutnya. Permainannya simpel, mereka harus menjawab jujur di tiap pertanyaan yang dilontarkan oleh si boneka. Kalau ketahuan berbohong, mereka akan dihukum. Permainan pun dimulai. Pertanyaan pertama, apa makanan kesukaan mereka? Mereka pun menjawab. Namun tiba-tiba si beruang berteriak dan berkata kalau di antara mereka ada yang berbohong. Namun tiba-tiba si beruang berteriak dan berkata kalau di antara mereka ada yang bohong. Mereka kemudian diberi waktu untuk berdiskusi siapa yang berbohong. Kalau masih belum menemukan siapa yang berbohong, beruang itu akan menghukum mereka semua. Mereka saling menuduh, hingga akhirnya salah satu siswa menuduh si cowok keriting ini yang berbohong. Lalu si beruang kemudian menggebrek si cowok itu hingga akhirnya ia pun tewas. Permainan pun berlanjut. Dan pertanyaan selanjutnya, mereka suka nggak nih dengan Sun? Satu persatu dari mereka pun menjawab. Ada yang bilang suka, dan ada juga yang bilang nggak suka. Lalu Chika kemudian menjawab kalau ia suka karena Sun adalah teman masa kecilnya. Dan siswi cantik ini juga bilang kalau ia memang suka Sun dari dulu. Namun lagi dan lagi, beruang itu ngamuk dan berkata kalau di antara mereka ada yang bohong lagi. Ia juga memanasi mereka dengan berkata kalau di sana ada yang sengaja berbohong terus. Dan seperti sebelumnya, mereka saling tuduh dan tuduhan itu pun berakhir pada siswi cantik ini. Karena di sana ia berbeda sendiri dari sekolah lain. Akhirnya ia pun dikeprek juga hingga tewas. Sun kemudian merasa janggal dengan permainan ini. Karena dari tadi mereka semua berkata jujur. Ia mulai menyadari kalau yang bohong sedari tadi ialah si beruang itu sendiri. Dan benar saja, bahkan ia juga bukan beruang putih, melainkan beruang hitam. Permainan itu pun berakhir dan menyisakan 5 orang. Dan tiba-tiba tempat tersebut berubah menjadi sebuah kastil tua.
Lalu muncul 3 boneka ini. Mereka nerangin tentang aturan permainannya. Permainan kali ini mirip petak umpet. 1 orang jaga kaleng dan 4 orang lainnya bersembunyi. Kalau mereka ditangkap sama si penjaga, mereka akan dinyatakan kalah dan masuk penjara. Walau demikian, mereka bisa menyelamatkan orang yang ada di penjara, yaitu hanya dengan menendang kaleng itu. Namun, jika kaleng itu ditendang, maka kaleng itu akan meledak. Sehingga permainan ini sangat beresiko. Setelah diundi, akhirnya ditentuin kalau Amaya yang menjadi penjaganya. Permainan pun dimulai, mereka berempat dengan cepat bersembunyi. Namun tak lama setelahnya, Amaya akhirnya menemukan 2 orang ini. Dan lagi, tempat persembunyian Sun dan Chika juga ketahuan. Ia segera menyusul mereka ke sana. Dan tak lama kemudian, Chika akhirnya berhasil ia tangkap. Sementara Sun masih bersembunyi. Ia kemudian memiliki ide untuk menggunakan baju besi ini dan akan menendang kalengnya dan menyelamatkan yang lainnya. Sun dan Amaya bertarung sampai akhirnya mereka terpojok dan sampai di ujung kastil. Sun dengan cerdiknya mengaitkan baju besinya ke tubuh Amaya. Ia kemudian menjeburkan dirinya ke laut, sehingga Amaya pun ikut terseret. Saat sudah terpojok, Sun tiba-tiba muncul dan mengambil kesempatan untuk berlari dan menendang kalengnya. Amaya yang tak mau kalah menyusulnya, namun ia kalah cepat, sehingga kaleng itu pun berhasil ia tendang. Anehnya, tidak ada ledakan yang muncul. Ternyata itu hanya akal-akalan si boneka saja yang memberikan informasi. Dan tak lama setelahnya, ketiga boneka itu muncul lagi dan berkata kalau dalam permainan ini memang tidak memakan korban. Mereka memberi informasi tak jelas karena menurutnya itu seru. Lalu mereka kemudian dihadiahi es krim karena telah berhasil menyelesaikan permainannya. Di sana, Sun mengungkapin perasaannya pada Chika. Sun yang es krimnya hampir habis dikejutkan dengan tulisan kalau ia beruntung. Lalu terlihat kalau Chika dapat tulisan kalau ia tak beruntung. Ternyata dalam permainan terakhir ini, keselamatan mereka ditentuin dengan keberuntungannya. 3 orang di antara mereka yang tak beruntung langsung ditembak laser sama boneka ini. Hingga menyisakan Sun dan Amaya sebagai pemenangnya. Mereka kemudian keluar. Di luar, mereka disambut meriah oleh warga. Mereka menganggap kalau Sun dan Amaya adalah anak dewa karena telah berhasil menangin permainan mengerikan itu. Amaya merasa senang karena banyak orang yang kini memujanya. Berbeda halnya dengan Sun. Ia yang melihat itu merasa sedih karena di sana ia kehilangan orang yang ia sayangi. Dan kalau bisa milih, ia ingin kembali ke masa sekolahnya yang membosankan saja. Film pun selesai. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, bantu aku ya buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis judulnya di kolom komentar. See you!